Iswaru di suatu malam gelap nan berbintang, serta sang langit ikut bergirang. Berkedip satu bintang, memancari cahaya gemilang, yang mengantarkan orang bijak menuju kepada terang. Bahwa seorang raja juru selamat telah datang. Karena seorang baik telah lahir di bumi ini. Untukku, untukmu, dan untuk kita semua. Karena kedatangannya membawa anugerah untuk semua orang percaya. Orang yang mau menerimanya sebagai Tuhan, Allah, Juru Selamat. Ya, kita semua akan selamat karena kelahiran baik yang amat dahsyat. Shalom. Dan segala yang telah terjadi, biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Mari kita dengarkan liturgi pertama. Inggris. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku adalah matahari, Allah menciptakan untukku pada hari keempat. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Jadi tiga yang jadi tiga yang enam perempuan itu melihat bahwa itu baik untuk dimakan dan sudah kelihatannya. Kejadian 3:12 masih ada belum jawab karena Tuhan kecil dialah dari dua itu kepadaku. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 3:6-7. Perempuan itu melihat bahwa buah-buah itu baik untuk dimakan dan sedang mengingatkannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan berikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka terancam. Lalu mereka
menyebut nama perkara dan membuat cabang. Jadi menurut maka misalnya Tuhan bahwa Dia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu menunjukkan nantinya. Amin. Kemudian 6 ayat 5 maka Tuhan bahwa kejahatan manusia dalam kecenderungannya kejahatan manusia. Lukas 2 ayat 27 dia datang ke bait Allah oleh Yesus ketika itu sama itu memasuk kalau untuk saya Harus uang nama kan? dia tidak mengubahkan diri dan tidak sopan.
Supaya semua orang selamat. Mari kita dengarkan liturgi yang ketiga. Anggaran Kapolres Marilah mengucapkan segala terima kasih. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari dalam Mesir dari tempat perbudakan. Mazmur 103 ayat 8 sampai 9. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih. Tidak selalu Dia mengatur dan tidak untuk selama-lamanya Dia membelas. Amin. Yesaya 3 ayat 60, bangsa-bangsa berduyun datang ke terangmu, dan raja-raja datang ke terangmu yang terbit bagimu. Amin. Lukas 2 ayat 20 adalah di Yerusalem, seorang bernama Simeon. Dia adalah seorang yang tegar dan sayang. Dia melantikan perpimpinan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Amin. Mazmur 102 ayat 8, aku tidak bisa diberikan sudah menjadi seperti buruk terpencil di atas sofa. Amin. Mazmur 103 ayat 12 sampai 13. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 22, pujilah Tuhan di segala kuatannya, di segala tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan jiwaku. Amin. Aku adalah air. Aku adalah air. Aku adalah air. Allah menciptakan aku supaya kamu memilih tempat di bumi. Pada hari ketiga, aku adalah air yang Dia namai dan air yang disebut laut. Aku diciptakan pada hari ketiga. Amin. Mazmur 103 ayat 15. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Amin. Mazmur 103 ayat 20. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan yang perkasa, yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Amin. Mazmur 103 ayat 18. Sebab orang-orang telah jatuh yang lainnya itu memakai kita. Amin. Bangsa-bangsa
keluar dari tunggang Isaim dan taruh yang akan tumbuh dari pakannya yang akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan kebenaran, roh kebenaran dan takut akan Tuhan. Matius 2 ayat 4. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebelah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Matius 2 ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang rebut hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung termasuk dari penjara. Yesaya 61 ayat 2 sampai 3. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabut, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti aguminya, untuk pesta ganti kain kadu, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Matius 1 ayat 22 sampai 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Zakaria 7 ayat 14. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban muda. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seseorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Mari kita dengarkan persembahan pujian dari anak kita STM Mandunaya. Mereka mempersembahkan pujian untuk Tuhan.
Lukas 2 ayat 10 dan 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 12 sampai 13. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Lukas 2 ayat 14 sampai 15. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Amin. Lukas 2 ayat 16 sampai 17. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi Yusuf dan sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahu apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Matius 1 ayat 21. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan dinamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Matius 2 ayat 3 sampai 4. Ketika Raja Herodes mendengarkan hal itu, terjadilah besar seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkanlah semua imam dan kepala ahli Taurat, bangsa Yahudi. Lalu minana keterangan itu dari mereka, dari mana Mesias akan dilahirkan? Matius 2 ayat 5 sampai 6. Mereka berkata kepadanya, kalau Bethlehem, anak Yuda, kalau sesekali berlaku karena daripadamu aku bagi suatu pemimpin yang akan membalapkan Israel. Matius 2 ayat 7 sampai 8. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menuju mereka ke Bethlehem, bertanya, pergi dan selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu mendengar dia, katakanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Matius 2 ayat 9 sampai 10. Setelah mendengar kata-kata itu, berangkatlah mereka dari tempat bintang yang mereka lihat di timur dan hendak menuju mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Amin.